Raden Mas Suwardi Surjaningrat Suryaningrat, sejak 1923 menjadi Ki Hajar Dewantara, beberapa menuliskan bunyi bahasa Jawanya dengan Ki Hajar Dewantoro. Tanggal 2 Mei tahun 1889 sampai 26 April tahun 1959. Selanjutnya disingkat sebagai Suwardi atau KHD, adalah bangsawan Jawa, aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, guru bangsa, agen, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Dia adalah pendiri perguruan Taman Siswa, yaitu suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priayi maupun orang-orang Belanda. Pada 1959, atas jasa-jasanya dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia, dia dianugerahi gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional oleh Presiden Soekarno. Sedangkan tanggal kelahirannya sekarang diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional Indonesia. Bagian dari semboyan ciptaannya, Tutwuri Handayani, menjadi slogan Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia. Namanya diabadikan sebagai salah satu nama sebuah kapal perang Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Potret dirinya juga diabadikan pada uang kertas pecahan Rp20.000 tahun edisi 1998. Dia dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang kedua oleh Presiden RI, Soekarno, pada tanggal 28 November tahun 1959. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 305 pada tanggal 28 November tahun 1959. Dia juga merupakan peletak dan perintis pendidikan nasional berbasis kebudayaan. Suwardi berasal dari lingkungan keluarga bangsawan Kadipaten Pakualaman. Dia merupakan putra dari GPH Surjaningrat dan cucu dari Paku Alam ketiga. Dia menamatkan pendidikan dasar di Europese Lagere School. Sekolah ini merupakan sekolah dasar khusus untuk anak-anak yang berasal dari Eropa. Dia sempat melanjutkan pendidikan kedokteran di Sofia, tetapi tidak diselesaikan dikarenakan kondisi kesehatannya yang buruk. Selanjutnya, dia bekerja sebagai penulis dan wartawan di beberapa surat kabar. Dia pernah bekerja untuk surat kabar Sediotomo, Miden Java, The Express, Utusan Hindia, KOM Muda, Cahaja Timur, dan Pusara. Dia tergolong salah seorang penulis yang andal pada masanya. Gaya tulisannya bersifat komunikatif dengan gagasan-gagasan yang anti-kolonial. Dia juga berperan aktif dalam berbagai organisasi baik nasional maupun internasional yang bergerak di ranah pendidikan, seperti UNESCO. Selain itu, beliau pernah menduduki posisi sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1950. Ketika pemerintah Hindia Belanda berniat mengumpulkan sumbangan dari warga, termasuk pribumi, untuk perayaan kemerdekaan Belanda dari Prancis pada 1913, timbul reaksi kritis dari kalangan nasionalis, termasuk Suwardi. Dia kemudian menulis, "En for allen maar ook allen for en", atau satu untuk semua, tetapi semua untuk satu juga. Namun kolom KHD yang paling terkenal adalah, "Seandainya aku seorang Belanda", judul asli, Als ik een Nederlander was, dimuat dalam surat kabar The Express pimpinan DD, tanggal 13 Juli tahun 1913. Isi artikel ini terasa pedas sekali di kalangan pejabat Hindia Belanda. Kutipan tulisan tersebut antara lain sebagai berikut. "Sekiranya aku seorang Belanda,
aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas sendiri kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si Inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Ide untuk penyelenggaraan perayaan itu saja sudah menghina mereka, dan sekarang kita keruk pula kantongnya. Ayo teruskan saja penghinaan lahir dan batin itu. Kalau aku seorang Belanda, hal yang terutama menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku ialah kenyataan bahwa Inlander diharuskan ikut mengongkosi suatu kegiatan yang tidak ada kepentingan sedikit pun baginya. Beberapa pejabat Belanda menyaksikan tulisan ini asli dibuat oleh Suwardi sendiri karena gaya bahasanya yang berbeda dari tulisan-tulisannya sebelum ini. Kalaupun benar dia yang menulis, mereka menganggap Dede berperan dalam memanas-manasi Suwardi untuk menulis dengan gaya demikian. Akibat tulisan ini dia ditangkap atas persetujuan Gubernur Jenderal Idenburg dan akan diasingkan ke Pulau Bangka atas permintaan sendiri. Namun demikian kedua rekannya, Dede dan Cipto Mangunkusumo, memprotes dan akhirnya mereka bertiga diasingkan ke Belanda, 1913. Ketiga tokoh ini dikenal sebagai Tiga Serangkai. Suwardi kala itu baru berusia 24 tahun. Dalam pengasingan di Belanda, Suwardi aktif dalam organisasi para pelajar asal Indonesia, Indische Vereniging, Perhimpunan Hindia. Tahun 1913 dia mendirikan Indonesisch Persbureau, kantor berita Indonesia. Ini adalah penggunaan formal pertama dari istilah Indonesia, yang diciptakan tahun 1850 oleh ahli bahasa asal Inggris George Windsor Earl dan pakar hukum asal Skotlandia James Richardson Logan. Disinilah dia kemudian merintis cita-citanya memajukan kaum pribumi dengan belajar ilmu pendidikan hingga memperoleh Europese Acta, suatu ijazah pendidikan yang bergengsi yang kelak menjadi pijakan dalam mendirikan lembaga pendidikan yang didirikannya. Dalam studinya ini Suwardi terpikat pada ide-ide sejumlah tokoh pendidikan barat, seperti Froebel dan Montessori, serta pergerakan pendidikan India, Santiniketan, oleh keluarga Tagore. Pengaruh-pengaruh inilah yang mendasarinya dalam mengembangkan sistem pendidikannya sendiri. Suwardi kembali ke Indonesia pada bulan September tahun 1919. Segera kemudian dia bergabung dalam sekolah binaan saudaranya. Pengalaman mengajar ini kemudian digunakannya untuk mengembangkan konsep mengajar bagi sekolah yang berencana untuk didirikannya. Pada tanggal 3 Juli tahun 1922, dia akhirnya mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa di Yogyakarta. Saat dia genap berusia 40 tahun menurut hitungan penanggalan Jawa, dia mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Dia tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya. Hal ini dimaksudkan supaya dia dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun jiwa. Semboyan dalam sistem pendidikan yang dipakainya kini sangat dikenal di kalangan pendidikan Indonesia. Secara utuh, semboyan itu dalam bahasa Jawa berbunyi ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Semboyan ini masih tetap dipakai dalam dunia pendidikan rakyat Indonesia, terlebih di sekolah-sekolah perguruan taman siswa. Tanggal 17 Agustus tahun 1946 ditetapkan sebagai Maha Guru pada Sekolah Polisi Republik Indonesia bagian tinggi di Mertoyu dan Magelang, oleh PJM Presiden Republik Indonesia. Pada masa pemerintahan Presiden Indonesia yaitu Soekarno, tepatnya di tahun 1945,
Ki Hajar Dewantara diangkat sebagai Menteri Pendidikan Indonesia yang pertama. Lalu, pada tanggal 19 Desember tahun 1956, dia juga mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada. Ki Hajar Dewantara juga ditetapkan sebagai Bapak Pendidikan Nasional atas jasa-jasanya dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia. Selain itu, tanggal 2 Mei yang merupakan hari kelahirannya, ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ketetapan hari tersebut disahkan dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 305 Tahun 1959 bersamaan dengan penetapannya sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Surat keputusan tersebut diterbitkan tanggal 28 November tahun 1959. Ki Hajar Dewantara meninggal dunia di kota Yogyakarta pada tanggal 26 April tahun 1959. Lokasi wafatnya di Padepokan Ki Hajar Dewantara. Jenazahnya kemudian disimpan di Pendapa Agung Taman Siswa untuk kemudian dimakamkan di Taman Wijaya Brata pada tanggal 29 April tahun 1959. Upacara pemakamannya dipimpin oleh Soeharto yang bertindak sebagai inspektur upacara.